Hai, selamat menonton. Semoga terhibur ya. Film ini diawali dengan beberapa orang yang akan merampok sebuah minimarket. Namun, ada seorang wanita yang bernama Okju masuk ke minimarket dan dengan santainya membeli makanan yang dia inginkan lalu membayar ke kasir tanpa takut dengan para perampok. Dia bahkan dengan berani mengambil uang kembalian yang ada di dalam tas perampok. Karena diserang, Okju pun membalas dan menghajar mereka semua hingga para perampok itu tumbang. Di saat Okju sedang tidur, getar handphone membangunkannya. Dia ditelepon oleh teman wanitanya. Mereka sudah lama tidak saling menyapa. Namun malam ini, wanita balerina yang bernama Minhee memintanya untuk bertemu. Okju pun menyetujuinya. Sebelum ke tempat Minhee, dia mampir membeli beberapa minuman, lalu bergegas ke apartemen Minhee. Karena tidak juga dibukakan pintu, Okju yang tahu kode PIN apartemen Minhee memutuskan untuk langsung masuk. Dia mencari ke dalam kamar, tapi tidak melihat sosok Minhee. Okju hanya menemukan sebuah kotak yang berisi sepasang sepatu balet dan sebuah kertas berisi pesan, "Tolong balaskan dendamku." Okju pun menemukan Minhee yang berada di dalam kamar mandi, tapi Okju hanya melihat Minhee yang sudah berubah menjadi mayat. Okju duduk di sebuah taman sambil mengingat pertemuan kembalinya dengan Minhee. Pada saat itu, Okju hendak membeli kue untuk dirinya sendiri yang berulang tahun, dan pramuniaga di toko kue itu adalah Minhee. Minhee mengingat jika mereka adalah teman pada saat masa SMP. Minhee pun merayakan ulang tahun Okju. Minhee adalah seorang penari balet atau disebut balerina. Sedangkan Okju bekerja sebagai pihak keamanan untuk melindungi orang-orang kelas atas semacam agen rahasia. Sejak itulah mereka menjadi dekat dan Minhee satu-satunya sahabat Okju. Okju pun bertekad untuk menemukan penyebab kematian Minhee. Okju mencari tahu username yang tertulis di dalam kertas dan dia menemukan sebuah sosial media berisi tentang akun penjualan makanan. Okju pun mengirimkan pesan dan berpura-pura hendak membeli. Namun ketika admin tersebut menanyakan mau berapa kecap asin, Okju menjawab hanya mau 1 bungkus, lalu admin tersebut keluar dari obrolan. Karena pertanyaan admin tersebut adalah sebuah kode dan Okju salah menjawabnya. Okju teringat akan masa lalunya bersama Minhee. Pekerjaan Okju sebagai pengawal bisa membuatnya mati kapan saja. Namun setelah dia bertemu lagi dengan Minhee, dia merasakan hidupnya lebih menyenangkan dan memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Tiba-tiba HP Minhee yang dibawa oleh Okju berdering. Seorang lelaki menelpon dan mengancam Minhee. Lelaki itu tidak tahu jika Minhee sudah meninggal dan meminta Minhee untuk datang menemuinya dengan memberikan ancaman. Okju hanya diam. Dia mendengarkan suara lelaki itu. Besok malamnya, Okju datang ke tempat yang disebutkan oleh lelaki itu. Namun, dia hanya memantau dari jarak jauh. Terlihatlah seorang lelaki dengan rambut gondrongnya memberikan beberapa kotak makanan yang di dalamnya berisi narkoba. Lelaki itu bernama Choi. Dia terus menelpon ke nomor Minhee, tapi Okju mengabaikannya, sehingga Choi memutuskan untuk pulang dan Okju mengikutinya tanpa Choi sadari. Keesokan harinya, ketika Choi meninggalkan rumahnya, Okju pun masuk ke rumah Choi dan dia memasang alat penyadap suara, kemudian menggeledah rumah Choi. Okju membuka sebuah lemari dan dia melihat beberapa macam alat yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan intim. Kemudian, dia melihat banyaknya USB yang tersusun rapi di dalam laci. Okju melihat USB yang bertuliskan balerina. Karena penasaran, Okju melihat video tersebut yang ternyata berupa rekaman Minhee yang tidak sadarkan diri sudah ditiduri oleh Choi. Okju terus memantau dengan alat penyadapnya. Setelah lama menunggu, akhirnya Okju mendengar Choi menelpon seseorang
dan hendak mencari mangsa baru dengan menyebutkan nama Heaven yang merupakan sebuah klub malam. Okju pun memiliki rencana. Dia ke tempat Minhee untuk mengambil pakaian seksi yang akan dia pakai untuk memancing Choi. Okju duduk sendiri di Heaven dan bersitatap dengan Choi. Tapi kemudian Choi hilang dari pandangan Okju dan Okju pun menyusul ke lantai atas untuk mencari keberadaan Choi. Choi tiba-tiba berada di belakangnya dan pura-pura menyapa Okju seperti kenalan yang sudah lama tidak bertemu. Choi memanggil nama Park Boram, tapi Okju menjawab jika dia bukanlah Park Boram. Ketika Choi hendak pergi, Okju memanggilnya lagi. Lalu Choi mengajak Okju ke sebuah tempat. Choi mengatakan akan mengajak Okju ke sebuah hotel yang istimewa. Sesampainya di hotel, Okju melihat kaki seseorang yang dipasangkan gelang elektronik yang menandakan jika dia adalah narapidana kejahatan seksual. Tentu saja Okju tahu jika penjaga hotel adalah komplotan Choi. Choi memasukkan obat ke dalam minuman Okju dan dia mulai memakai topeng untuk melancarkan aksinya. Karena Okju terlihat sudah tidak sadarkan diri, Choi merekam wajah Okju yang tertidur dan mulai menjamah Okju sambil merekam video. Okju yang sebenarnya masih sadar itu bersiap dengan pisau di tangannya lalu menyerang Choi. Namun pisau itu berhasil ditahan dengan tangan Choi. Kemudian mereka pun saling berkelahi dan menyerang. Okju berhasil menusukkan pisau ke pipi Choi dan hendak membunuhnya, tapi penjaga hotel itu masuk dan menembak Okju. Untungnya Okju berhasil menghindar dan dia keluar dari kamar. Namun lelaki lainnya siap membunuh Okju dengan gergaji otomatis. Tapi misinya digagalkan oleh seorang wanita muda yang dengan sengaja membuka pintu hingga kaki lelaki itu terpotong oleh gergaji yang dia pegang. Wanita muda itu segera mengajak Okju untuk pergi dengan menggunakan Lamborghini milik Choi.